Ya, Gojek, Grab, Bonceng, Anterin dan juga segala jenis aplikasi ojek online atau ojol ini memang seperti sudah menjadi bagian dari hidup Anda. Mau kemana-mana pakai ojek online. Entah Gojek, entah Grab, entah Bonceng ataupun Anterin dan segala macamnya. Mau makan pun juga Anda pesannya lewat GoFood, GrabFood dan segala macamnya. Mau kirim barang juga seperti itu. Seakan memang seperti aplikasi ojek online ini tidak bisa lepas dari kehidupan Anda. Tapi tahukah Anda, ada salah satu juga aplikasi ini yang bernama Maxim. Maxim ini sudah mengaspal di Indonesia. Tapi sudah mengaspal, sudah menyulut juga api perang tarif dengan rivalnya yaitu Grab dan juga Gojek. Sampai-sampai kantor Maxim di Solo, Jawa Tengah digeruduk. Nah, kita ulas siang hari ini. Maxim menjadi pemain baru tapi jadi seteru juga. Maxim pemain baru jadi seteru. Jadi warnanya kuning sama seperti dasi saya di siang hari ini. Maxim ini adalah salah satu tentunya aplikasi perusahaan ride hailing asal Rusia yang mengelola tentunya transportasi online, baik motor maupun mobil. Maxim juga sudah mengaspal di kurang lebih 18 negara yang ada di dunia, yaitu yang pertama adalah Rusia negara asalnya, ada Azerbaijan, Armenia, Belarus, Bulgaria, Georgia, Indonesia salah satunya juga, Italia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan juga Malaysia, Mongolia, serta Republic of Cyprus, Tajikistan, dan juga Uzbekistan, Ukraina, Montenegro, dan juga Czech Republic. Jadi bisa dikatakan di bagian Rusia lah pertamanya Maxim ini mulai mengaspal. Di Indonesia sendiri, Maxim ini sudah tersedia di 9 kota yang berada di Indonesia. Masing-masing Jakarta tentunya ya, Denpasar, Bali, Pontianak, Kalimantan Barat, Solo, Jawa Tengah, Batam, Pekanbaru, Bandar Lampung, Yogyakarta, dan juga Balikpapan. Dan untuk rating dari Maxim sendiri untuk di Google Play Store atau di Google Play itu ratingnya adalah 4,2 dengan unduhan mencapai 10 juta orang yang mengunduh aplikasi Maxim di Google Play Store. Sedangkan tentunya di App Store atau yang tersedia di iOS Anda adalah ratingnya 4,9 dan untuk di App Store Maxim ini menempati urutan ke-10 besar aplikasi transportasi yang paling banyak diunduh juga di App Store. Tapi kalau kita lihat tentunya apa saja sebenarnya fitur-fitur Maxim sehingga banyak di-download begitu oleh para pengguna transportasi online. Kita lihat slide selanjutnya. Ini dia. Fitur Maxim ini ada beberapa. Yang pertama adalah biaya layanan langsung dapat segera diketahui segera setelah rute perjalanan Anda mencantumkan. Sama seperti kalau Anda pakai Grab dan juga Gojek. Oke, yang kedua adalah melakukan reservasi dan juga mencantumkan rute-rute sulit yang terdiri dari beberapa alamat. Jadi Anda juga bisa menaruh beberapa alamat tentunya. Sama seperti mungkin juga di Grab kalau Anda mau pergi ke 2 alamat sekaligus ya. Hampir serupa juga ya, warnanya aja yang beda. Satu hijau ini kuning pembedanya ya. Nah, sambungan komunikasi yang aman dan juga gratis dengan pengemudi. Kalau Anda pesan Maxim, itu Anda bisa chat ataupun mungkin bisa telepon juga melalui sambungan aplikasi ini lewat Maxim dengan gratis. Mungkin ini juga ada di Gojek ya. Saya selalu menggunakan entah Gojek ataupun Grab. Anda juga bisa melakukan chatting dengan tentunya driver Anda kalau Anda sudah melakukan pemesanan. Yang keempat adalah menginformasikan kepada orang lain rute terkini saat Anda berada dalam Maxim. Oh, jadi bisa membagikan begitu rute-rute terkini kepada orang lain saat Anda berada di dalam Maxim. Yang kelima adalah menambahkan beberapa keinginan dalam order, mau itu bagasi ataupun hewan peliharaan, bantuan dari pengemudi dan juga jumlah uang kembalian. Jadi Anda mungkin bisa melihat ataupun mengunduh sendiri, menjadi mungkin salah satu dari 10 juta orang lebih yang mengunduh begitu aplikasi Maxim yang berada di Google Play Store ataupun di App Store untuk melihat bagaimana Maxim, bagaimana performa Maxim dan juga apa saja fitur-fitur dan juga bagaimana sebenarnya tarif yang diterapkan oleh Maxim tentunya. Nah, selanjutnya kita lihat di slide ketiga bagaimana tentunya Maxim ini hadir dengan kontroversi yang ada. Jadi Maxim hadir tapi ada kontroversinya juga. Kita lihat yang pertama dulu bagaimana kontroversi dari Maxim tentang harga murah yang tentunya ditetapkan oleh Maxim 2.000 sampai dengan 3.000 rupiah. Ini adalah tarif batas minimal begitu yang diterapkan oleh Maxim. Jauh tentunya di bawah dari ketentuan Permenhub nomor 12 tahun 2019 begitu ya. Jadi Permenhub ini mengatur tarif batas atas dan juga tarif batas bawah, rentang biaya jasa batas atas dan juga jasa batas bawah begitu ya. Kalau kita lihat tentunya ada 3 zonasi yang diterapkan oleh Kementerian Perhubungan dan juga rentangnya itu mulai dari 1.850 sampai dengan tentunya adalah 2.600 rupiah. Ini yang diterapkan oleh peraturan Permenhub. Tapi kalau kita lihat lagi
lagi, telisik lebih jauh lagi bagaimana Permenhub membagi 3 zonasi itu dengan biaya jasa minimal yaitu Rp7.000 sampai dengan Rp10.000 untuk wilayah Jawa, Sumatera dan juga Bali kecuali Jabodetabek. Jadi kalau Anda pesan di Gojek, Grab dan segala macamnya itu tarif dasar minimalnya itu Rp7.000 sampai dengan Rp10.000 untuk wilayah Jawa kecuali Jabodetabek, Bali dan juga Sumatera tadi ya. Untuk wilayah kedua atau zonasi kedua yaitu wilayah Jabodetabek, biaya jasa minimal kalau Anda pesan ojek online yaitu Rp8.000 sampai dengan Rp10.000. Jadi Anda tidak akan mendapatkan tarif di bawah Rp8.000 atau Rp2.000 sampai dengan Rp3.000 yang diterapkan oleh Maxim ya. Yang ketiga adalah zonasi 3 yaitu wilayah Sulawesi, Maluku dan juga Nusa Tenggara tentunya. Biaya jasa minimalnya adalah Rp7.000, Rp7.000 sampai dengan Rp10.000. Jadi rata-rata rentang harganya ojek online di Indonesia itu adalah Rp7.000 sampai dengan kalau kita tahu Rp10.000. Sedangkan Maxim menerapkan harga Rp2.000 sampai dengan Rp3.000. Mulai dari Rp2.000 sampai Rp3.000. Ini mungkin tarif awal ketika Anda pesan Gojek yang dulu kala ketika Gojek ataupun Grab ini masih bakar-bakar uang begitu ya. Itu bisa Anda dapatkan tarif Rp2.000 sampai dengan Rp3.000 kalau jaraknya pendek begitu. Nah, keputusan Menteri Perhubungan tentunya nomor 248 tahun 2019 yang berisi tentang aturan tarif ojek online ataupun tarif ojol yang terdiri dari tarif langsung yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan dan juga menjadi bagian dari mitra driver. Sementara tarif tidak langsung adalah tarif yang ditentukan para aplikator seperti Grab dan juga Gojek. Besarannya maksimal 20% dari total biaya order. Namun hingga kini sebenarnya belum ada aplikator yang mengenakan tarif tidak langsung hingga 20%. Nah, kita lihat tentunya ini tentunya jauh di bawah dari peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 ya. Nah di sisi lain tentunya Maxim buka suara tentang polemik ini. Menurut Humas dari Maxim, Maria Pukova, tarif atau harga yang diberikan oleh Maxim Indonesia ini sudah dikalkulasi berdasarkan upah pendapatan daerah yang berlaku sehingga Maxim berusaha untuk membantu baik pelanggan maupun driver ojek online. Maxim juga melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo setelah adanya aksi penggerudukan alias penyerbuan begitu di kantor Maxim yang berada di Solo, Jawa Tengah oleh gabungan driver Gojek dan juga Grab yang menolak perang tarif yang dilakukan oleh Maxim Rp2.000 sampai dengan Rp3.000. Jadi Maxim memberikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo melalui akun Instagramnya. Kalau Anda bisa membaca di akun Instagram Maxim tentunya isi suratnya itu panjang ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu bisa baca di Instagram @maxim_Indonesia tentunya ya. Di sana Anda bisa membaca bagaimana surat terbuka Maxim untuk Presiden. Tapi saya rangkum untuk Anda bagaimana isi dari surat Maxim untuk Presiden. Jadi fakta di lapangan bahwa penggeredukan kantor Maxim di Solo, Jawa Tengah mengungkap masalah global dalam pasar taksi yang mana berpengaruh pada tarif kehidupan perekonomian penduduk di Indonesia. Maxim menilai Permenhub dan juga surat keputusan Menhub nomor 348 menimbulkan pengaruh negatif terhadap bidang pengembangan bisnis ojek. Peraturan ini juga dinilai Maxim tidak mempertimbangkan daya beli penduduk, provinsi terkait dan juga akibatnya akses ke layanan taksi menjadi berkurang. Dan menurut perhitungan analis Maxim, tarif minimal ojek saat ini seharusnya sesuai dengan upah minimum regional pekerja di setiap provinsi. Dan tentunya lebih lengkapnya Anda bisa cek di Instagram Maxim. Jadi kesimpulannya adalah Maxim menilai bahwa tarif yang diterapkan oleh Maxim Rp2.000 sampai dengan Rp3.000 itu ataupun tarif yang diterapkan oleh Maxim sesuai dengan bagaimana daya beli masyarakat, bagaimana tingkat upah minimum di sebuah daerah, provinsi ataupun kota. Jadi Maxim melihat berdasarkan bagaimana sebenarnya masyarakat ini bisa membeli. Kalau terlalu mahal tentunya akan berkurang pendapatan dari ojek online begitu. Ataupun masyarakat menjadi enggan menggunakan transportasi ojek online karena terlalu mahal. Nah, Maxim melihat celah di situ, melihat bahwa harus ada penyesuaian sesuai dengan bagaimana daya beli masyarakat dan juga upah minimum di setiap provinsi ataupun daerah. Jadi, surat terbuka Maxim untuk Presiden mengkritik tarif ojek online. Lalu bagaimana reaksi dari para pemain-pemain besar? Misalnya Gojek, Grab dan segala macamnya ya. Tentunya Grab dan juga Gojek meminta Maxim ditutup. Jadi ini asosiasi driver dan juga driver Gojek dan juga Grab yang menggeruduk kantor Maxim di Solo, Jawa Tengah juga meminta bahwa
Maxim ini harus ditutup karena tidak mematuhi peraturan Kementerian Perhubungan yang sudah ditetapkan atau diterapkan di Indonesia. Regulasinya sebenarnya sudah ada ya. Jadi Kementerian Perhubungan juga sebenarnya melalui Dirjen Perhubungan Darat begitu meminta tentunya Maxim untuk mematuhi segala peraturan yang berada di Indonesia. Karena Maxim sendiri mengaspalnya di Indonesia ya, bukan di Rusia, bukan di Timur Tengah atau di mana-mana. Jadi tentunya Maxim harus mematuhi begitu yang menjadi peraturan dari Kementerian Perhubungan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah. Karena itu juga akibat dari adanya perang tarif ini akhirnya didemo oleh driver Grab dan juga Gojek karena menilai ini akan mengurangi pendapatan dan juga tentunya dari driver Gojek dan Grab, dan ini persaingan agak kurang sehat kalau tarifnya di bawah dari peraturan Kementerian Perhubungan. Itu dia beberapa fakta terkait dengan Maxim tentunya yang sudah mulai mengaspal di Indonesia. Apapun itu, semakin banyak pemain di sektor ojek online ini sebenarnya diharapkan bisa membantu mobilitas masyarakat agar bisa terbantu sesuai dengan tentunya gunanya transportasi. Bukan malah perang tarif yang bisa saling gontong-gontokan dan juga membuat persaingan yang kurang sehat.